Aduh, Gina, capek nggak sih, Gin? Capek sih. Capek ya? Iya, kemarin aku habis jalan-jalan gitu sama keluarga. Kok kenapa Bud? Kayaknya lemes kali gitu. Iya, aku tuh pegel banget, lemes. Kayaknya aku masih pengen kayak mau tiduran gitu, baring gitu ya ampun. Kayak masih ngantuk gitu ya. Tapi udah Senin aja ya. Udah Senin aja ya enggak? Ya kalau udah hari Senin itu aku udah lihat handphone. Belum kelar loh, 5 menit lagi baru dateng. Itu udah mulai. Oh, udah mulai? Iya, udah mulai ya. Udah mulai ya? Kayak di rumah ya. Iya loh. Berdiri biar semangat. Aduh, Dan gak semangat kenapa? Karena gara-gara tadi laguku sedih. Bukan lebih ke aku- pales gitu. Bukan juga sih, lebih nggak tahu artinya. Bahasa Inggris lo dia. Oh iya, bahasa Inggris. Baru ini lo Noe bawain lagu bahasa Inggris. Baru kali ini lo Noe bawain lagu bahasa Inggris. Iya. Budi Gina. Kenapa? Biasanya orang tuh kalau hari Senin selalu semangat gitu untuk menjalani hidupnya, Iya, dia- aktivitasnya, rutinitasnya gitu loh. Sebenarnya sih harus gitu. Iya. Tapi nggak tahu ya, tadi kita kayak, Aduh, kayak badan ini kayak letih gitu ya, tapi gitu. udah hari Senin harus kerja lagi, cicilan dan numpuk gitu. Jangan dibilangin cicilan. curhat ya. Iya. Tolong. Iya, Tapi kan gini, maksudnya kenapa tadi kan udah on cam, kenapa kok tiba-tiba masih kayak apa bilangnya tuh, apa sih namanya? Ngantuk, Curhat, ngantuk gitu. gitu. Ya kan kita juga butuh waktu ya kan. Iya nggak cukup lupanya waktu Sabtu Minggu. Kemana weekendnya. Budi? Sabtu Minggu itu tetap kerja lo Gina. Oh iya. Budi, hidup itu harus dinikmati loh. Bener sih, tapi aku menikmati pekerjaanku kok Gina. Tunggu dulu. Iya. Tadi kata Gina, Budi hidup ini harus dinikmati. Aku nikmati weekend kan. Dia tetap ngejob. Enggak, tapi dia baru pikir loh. aku tadi Dia baru lihat pikir ya. itu foto-fotonya aku tadi Foto-fotoku ditunjukin juga. bagus. Iya, pemandangannya bagus ya Gina ya. Ini loh, pura-pura aja kau pun. Oh iya. Oh iya ampun. Enggak ya bener loh, aku habis jalan-jalan kemarin sama keluargaku kan gitu tuh Kemana tuh? main air, berenang, terus kita trekking, lihat orang hutan, bawa anakku. Iya. Aja kenapa sih Gina kalau yang kayak gitu? Emang bisa kamu trekking? Bisa dong. Ah, Budi. Budi aja ngejak Budi aja lemes. kena percikan air becek aja sedikit. Iya jadi anakku tuh Jahat banget sih, belajar. ini ditonton loh. Emang gitu dia ya? Iya dia gitu, kena becek kan kalau misalnya lagi naik kereta ya. Ada dari sana tuh. Memang aku takut kalau kena air. Jadi putra duyung. Enak loh dia. Iya. Gina sering loh kayak ngelihat orang hutan gitu, Iya. trekking. Kemarin gitu. aku ke Bukit Lawan. Lah, ayo cowok-cowok mana pedikir ya kemarin yang Budi. Enggak, aku mah enggak. Oh, kebalik ya. Kebalik kita ya. Itu makanya. Tapi aku itu lihat sering banget loh lihat story-nya si Gina itu pergi jalan-jalan sama keluarganya Iya. ya, sama pasangannya gitu. Nah, Iya, Budi kok kapan jalan-jalan sama pasangannya? Iya, aku wajar belum gitu Oh, kan. Lah gitu. Noe nggak pernah bawa pasangannya pergi jalan-jalan. Memang kami berdua tuh nggak selalu foto-foto, video-video gitu. Nanti tiba-tiba kami kalau udah foto di Swiss aja. Oh gitu, misalnya. Swiss Bell sini. Iya, depan. Tapi jadi ajang edukasi loh untuk anak-anakku. oh iya, Kita iya. juga jadi kayak lihat alam tuh kayak lepas. Udah gitu, Gina, udah stop Gina. masalah-masalah Stop gitu. Gina, jangan bahas anak dengan berbagai edukasinya. Saya kan juga pengen punya anak dan nikah. Budi, ya. Budi nggak harus jauh loh kalau nanti udah punya anak, Gina. Edukasinya kalau ngeliat binatang di rumah dia udah banyak kecoa. Sama tikus. Masa kecoa, tikus, jangan dong. Tapi kamu kenapa sih nggak ikut jalan-jalan ke alam gitu, nggak suka Kenapa? emang? Enggak. Udah nggak ada ya? Udah langsung bayar Enggak, utang. kemarin kok jalan-jalan kami gitu. Jalan-jalan. Tapi lebih suka kayak ke lihat pemandangan aja. Kalau trekking gitu enggak. Oh gitu. Enggak, dia takut. Kenapa? Ketemu kembarannya. Enggak, bercanda. Mirip sih memang. Iya. Gina lebih mirip orang hutan Ini atau? tinggal dikasih bulu-bulu aja udah cocok ya. Tapi dia mau pakai itu, pakai kostum Oh loh. gitu. Ya, nanti aku Ngapain pakai sih? kostum. Nggak usah lah Noe. Udah mirip kali kok kayak gini. Tapi kenapa hari ini kita kok jadi bahas orang hutan? Ini soalnya kita akan bahas tema yang bagus hari Apa itu? ini, keren banget. Tapi kita sapa dulu ya pemirsa Boleh, ya. boleh. Halo, selamat pagi pemirsa. pagi. Apa kabar ya? Mudah-mudahan di Senin kali ini ya semuanya sehat, semangat terus ya. Jangan kayak kami ini tadi males-malesan, pengennya baring mulu ya. Yes, tapi kita makin semangat loh hari ini karena kita lihat nih pemirsa kayaknya udah antusias nih untuk nunggu kita gitu Oh, ya. iya Apalagi yang kita bahas hari ini sangat penting dan keren pastinya. Benar. Jadi ternyata Kopi Pagi itu memang selalu ditunggu loh. Iya. Karena aku kemarin itu nge-MC kan di acara wedding gitu. Nah, terus kan aku didatangi sama Yes, ibu-ibu gitu kan. yes. Dek, ada yang di Kopi Pagi kan gitu loh. Luar biasa loh memang. Iya. Terus aku bilang gini kan, oh iya Bu, makasih ya Bu selalu nonton itu. Iya kami tiap hari siaran ulang pun kami tonton katanya. Ya ampun. Iya. Budi ini
ini keren ya. Ya ampun, Gina Fansnya- juga lebih fansnya keren. banyak ibu-ibu Iya ya. banyak, lebih ke mama sih. Aku udah penasaran nih, kita kenapa Ya, tadi? temanya apa Gina kali Tema ini? kita adalah peran wanita dalam konservasi orang hutan. Ya. Waduh. Temanya udah keren banget. Pastinya kita akan menghadirkan 2 orang wanita-wanita cantik yang keren banget ya, yang memang peduli banget sama orang hutan. Tapi Gina aja yang bawa ya, kami di belakang aja ya. Iya. Kan ini peran wanita. Jangan dong, kan harusnya laki-laki yang nanya. Tapi kayak wanita. Tapi enggak sih, naluri keibuan kita kan tinggi Iya. ya. Makanya kami udah penasaran nih, makanya kami udah penasaran siapa sih Gina? Tapi kan jangan jadi wanita dong. Ya nggak mau lah kami. Iya, Robi. Gina kayak mana? Gila lu. Oh, laki Mana ya. dia? Gina. Yang tadi perempuan yang cantik-cantik gitu yang luar biasa. Kalau dia gitu. nunggu wanita tuh emang gitu ya, langsung berubah Tapi tetap suaranya. aja megang mic-nya kayak gini ada jentiknya. Ya udahlah ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi pemirsa, kita akan panggil narasumber kita yang pertama, seorang wanita cantik, Wow. seorang dokter pastinya. Dokter? Dokter. Dokter. Ini bukan hari Hari Rabu Rabu. kan? Bukan hari Rabu, ini hari Ini hari Senin, Senin, kan? pemirsa. Iya, oke, baik. Tapi kita menghadirkan dokter kali ini ya. Waduh. Langsung saja kita hadirkan. Ini dia dokter hewan Yeni Saraswati. Wow. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Apa kabar? Cipika-cipiki dulu ya. Boleh nggak sih gitu? Eh? Hah? Sehat dokter. Sehat, sehat, Ini sehat. kita baru Terima boleh kasih. ya. Yap, sorry. Aduh, dokter apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, wis Iya. energik banget dokternya Iya. ya. Biasa trekking kayaknya. Iya tadi dengar ada yang trekking di Bukit Oh, oh. Lawang ya. Iya, ceritain dong Gin. Gimana suasananya? Nanti ya. Kita juga sering kok trekking kan Budi di mall. Yang penting kan jalan ya. Iya benar. Oke, biar lebih enak lagi ngobrol kita sambil duduk kali ya. Boleh. Duduk. Oke, Silakan, silakan dokter. Enggak, bukan di sini, Oh, di Noe di sana ya. Makasih Budi. Gina, bantulah berserak Gina. Dia masih mau bobo deh. Oh iya. Aduh memang pagi ini kayaknya beneran lelah banget gitu loh. Tadi iya, dokter iya. kayak masih pengen baring gitu. Kayak pengen males-malesan, tapi begitu lihat handphone udah jam sekian gitu ya kan. Ini cicilan yang belum dibayar juga masih banyak gitu. Udah tinggal nunggu bayar gitu ya kan. Tapi harus kerja Harus gitu ya. kerja ya Budi ya. Profesional dong. Iya profesional loh, profesional loh gini. Oke. Nah, dokter seperti biasa di Kopi Pagi kita menyuguhkan kopi yang enak Wah, banget siap, ya. Kita siap. panggil dulu ya dokter barista kita, Bang Cakil. So. Seperti biasa ya. Iya. Sekarang topinya di belakang ya bang ya? Iya. Ada tulisannya rupanya ya. Kakak dokter. Halo, apa kabar? Sehat kak. Biasa sih orang ibu dokter, ini kakak dokter gitu ya. Apa-apa biar awet muda. Iya, Bang Cakil silakan ditawari. Kak. Kopi yang paling best seller di sini. Kak, di Oh, sini kita ada siap. kopi americano, latte, long black, cappuccino, espresso. Americano aja. Oh kakak americano? Iya. Oke Siap. kak. Terima kasih. Seperti biasa, Bang. Nggak pakai gula. Oke. Oke, Gina minum apa? No ice, terus less sugar. Less sugar gitu ya. Kalau aku udah langsung cut sugarnya. Nggak pakai gula. Iya. Pokoknya seperti biasa ya Bang Cakil ya. Oke kak Gina. Oke, makasih Bang Makasih ya, Cakil. Bang. Oke, nah kita sudah kedatangan ini dokter hewan Yeni Saraswati ya. Aduh dokter, kita penasaran ini terkait dengan orangutan. Ini tema kita orangutan ini ya. Iya. Iya kan Gina ya? Ini Iya, tema kita peran wanita dalam konservasi orang hutan. Kita akan bahas Nah, tentang konservasi orang hutan ini. iya. Memang Mungkin boleh diceritakan dulu Yes. Bu Dokter, ini gambaran orangutan seperti apa yang saat ini di lokasi Sumatera Utara begitu, Dok? Iya, orangutan itu sebenarnya salah satu primata besar. Di dunia itu hanya 2 benua yang Oke. punya kera besar. Di benua Afrika dan di benua Asia. Dan di benua Asia sendiri cuma ada di Indonesia dan Malaysia, itu pun Malaysia yang di bagian Semenanjung Malaya, yang di Oke. Pulau Kalimantan ya. Jadi Indonesia itu benar-benar negara yang spesial, tidak bisa dijumpai. Orangutan kita tidak bisa dijumpai di negara lain kalau kita cari di hutan. Kalau kita ke Bukit Lawang kita dapat ketemu Iya. orangutan secara langsung Secara ya. langsung. Tapi kalau kita ke negara lain kita tuh lihatnya di kebun binatang. Jadi makanya harusnya warga Indonesia itu bangga dengan ada orangutan. Dan mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan adalah orangutan itu primata. Kadang kan orang bilang oh ada yang kayak kalau kita bahas ke arah Brastagi itu padahal monyet ya. Tapi mereka bilang oh ada orangutan. Bukan, itu monyet. Kalau orangutan itu
kera besar, rambutnya warnanya coklat, kemudian dia tidak punya ekor. Nah, iya. Bentar dokter, saya potong. Kalau ngomongin monyet jangan lihat Noe. Oh gitu ya? Aku tadi teringat, Kak. Gina nggak boleh gitu, Gina. Cemberut. Oh gitu, oh iya. Tapi kan dia nggak punya ekor. Berarti Maaf ya, orangutan Noe ya. kecil dong. Maaf ya, Bang. Nggak apa-apa, memang saya mirip monyet. Mengaku Gina sama ya. Budi yang mirip manusia. Gina lebih parah itu. Itu lebih parah. Kalau mirip manusia berarti kita bukan. Manusia. Makasih ya Noe. Jahat Noe, jahat. Udah pinter ya Udah sekarang. pinter nih. Oke, lanjut lagi dokter. dokter. Kemudian di Sumatera sendiri itu kita punya 2 spesies orangutan. Jadi orangutan Sumatera dan orangutan Tapanuli. Oke. Sementara kalau di Pulau Kalimantan itu cuma 1 spesies, Cuma orangutan 1 spesies. Kalimantan. Oke. Nah, yang sangat spesial lagi buat di Sumatera sendiri itu orangutan Tapanuli ini. Ternyata orangutan Tapanuli ini kalau dilihat secara genetiknya, mereka merupakan ancestor dari orangutan. Jadi dia indukan, istilahnya nenek moyangnya orangutan. Oh gitu. Iya, tapi sayangnya populasinya Terbatas gitu ya, terbatas, iya. Oke, nah dok, mungkin yang membedakan antara orang utan tadi Tapanuli, Sumatera dan Kalimantan itu apa dok? Kalau dari ketiganya kita kalau secara fisik kita tidak bisa membedakan. Oke. Jadi yang bisa membedakan hanya dari DNA saja. Oh DNA-nya. Iya, Oke. Oke. Tapi gimana dokter di Sumatera Utara sendiri? Apakah memang semakin sedikit populasinya untuk orangutan atau memang tetap terlindungi? Mereka masih berada di dalam kawasan yang terlindungi seperti Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Bukit Barisan 30, kemudian ada di beberapa kawasan Leuser juga masih ada. Tapi memang secara populasi memang menurun, tapi tidak sebegitu drastisnya. Tapi lagi-lagi ini bukan masalah angka yang harus kita bicarakan ya, tapi lebih bagaimana sih peran kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus ikut serta untuk supaya nih jangan sampai turun, jangan nanti anak-anak cucu kita tuh cuman cerita aja, bahkan malah cuman jadi buku dongengan aja. Oh dulu ada orangutan gitu. Jadi Oke, sayang. nah, dok, gitu. itu kan kalau kita di Bukit Lawang kan kita kayak bisa langsung dekat gitu ya dengan orangutannya, foto bareng, kayak mungkin ya bercengkrama lah di situ gitu ya. Karena Ngeri banget ya. bercengkrama. Beneran bisa Susah bercengkrama. sih Bu sebenarnya karena Tapi kan boleh bisa di sampingnya gitu loh. nggak bisa. Nah ini yang perlu dijelaskan. Itu gimana itu sebenarnya, Sebaiknya Dok? dihindari. Apapun cerita, orangutan itu kan salah satu satwa liar ya. Jadi satwa liar itu beda dengan anjing kucing. Kalau anjing kucing itu memang satwa yang memang dilahirkan dari sananya tuh asalnya mereka untuk menjadi hewan kesayangan. Mereka bisa tinggal bersama dengan kita. Tapi kalau satwa liar, naluri liarnya tuh pasti ada. Oke. Naluri hunting makanannya pasti ada. Naluri untuk fighting ketika merasa terancam pasti ada. Jadi kalau misalnya kita berdekatan dengan orangutan, sebenarnya orangutan itu adalah hewan yang food motivator. Jadi dia itu hanya akan mendekat kalau dia akan dapat makanan. Oh iya. Nah, ini justru membahayakan. Kekuatan orangutan itu luar biasa besar. Oke. Untuk saya sendiri menghandle orangutan dengan berat badan 10 kilo, saya butuh bantuan 3 kiper. Kalau tidak, saya harus bius dia. Misalnya saya perlu perlakuan, misalnya orangutannya lagi sakit atau apa, saya harus mengobatin. Saya tidak bisa main pegang gitu aja, tidak bisa. Itu kaki jadi tangan, tangan jadi kaki. Jadi badannya bisa muter. Terus kekuatannya sebenarnya dia cuma mau main. Tapi mainnya gigit-gigit kan? Ya kalau anjing kan juga mau ya gigit-gigit. Tapi orangutan kalau gigit-gigit ya bolong juga kita. Karena gigi memang taringnya sepengalaman tebal. aku sih, nggak bisa deket nih sama Betul, orangutan karena iya. Kopi pagi. Pagi. Oh Bang Cakil, bikin kaget kaget nih. dok. Waduh, ini kopinya udah dateng ya. Wah. Ini punya Bang Budi. Iya, makasih Bang Caki. Ini punya Makasih Dok, ya. di sini kalau misalkan mau beraktivitas harus minum Oh, iya. kopinya Bang Cakil dulu biar makin Tambah moodnya ini ya. Bagus, bertambah gitu. bertambah dan makin Iya. semangat nih. Iya. Terima kasih ya Bang. Oke. Makasih Bang Cakil. Terima kasih, Caki. Terima kasih, Abang Caki. Oke, silakan dokter diminum. Baik, kita minum dulu kopinya. ya. Waduh. Kita incip dulu ya. Ini kan tadi Budi agak lemes nih, Wangi habis ya. minum kopi Iya, nih. kita coba ya. Makin semangat ya. Wow, saya lebih bersemangat. Oh, belum. Belum diminum. Iya. Oke.
Wah, enak banget ya. Aromanya lagi ya. Enak ya dokter? Gimana Siap, dok? semangat. Enak banget. Jadi ya melek nih. ampun. Ya, jadi pemirsa boleh Best, ngopi atau ngeteh juga ya di rumah ya. Tapi paling enak sih ngopi ya kalau Iya. pagi-pagi ya, supaya makin semangat tuh sampai malam. Benar, Oke, benar. kita lanjut lagi ya. Ya. Oke. Oke, jadi pokoknya kita nggak boleh terlalu dekat ya dok ya. Betul. Karena nanti naluri liarnya Betul. itu bisa muncul kapan aja. Beda kayak kami ya Noe ya, naluri keibuan yang muncul. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita ingat dengan kedekatan antara orangutan dengan manusia adalah penularan penyakit. Oh. Jadi ada namanya istilah zoonosis, yaitu penularan penyakit dari satwa ke manusia. Manusia. Orangutan ini 97% DNA-nya mirip dengan manusia. 97%. 97%. Oke. Jadi sangat mungkin misalnya kita lagi pilek nih, kita ada di dekatnya orangutan, nanti orangutannya juga bisa kena pilek. Pilek ya. Yang berbahaya adalah misalnya penyakit tuberkulosis. Seperti TBC kita ya. tahu ya di Indonesia tuh TBC masih banyak sekali Tinggi. masyarakat yang kena TBC. Seketika TBC ini mengenai orangutan, orangutannya sudah tidak bisa lagi dilepas liarkan ke hutan. Oh. Karena yang dikhawatirkan ketika kita melepas orangutan yang ada kasus TBC-nya, itu nanti dia akan menjadi penyebar TBC untuk satwa lain yang di dalam hutan. Oke. Jadi kita nggak bisa kontrol lagi nih kalau sudah di dalam hutan. iya. Jadi Karena- kasihan orangutannya. gitu. Karena kita pun kalau misalkan manusia ya sakit TBC kan minum obat 6 bulan gitu ya. Iya, Berarti ini- dengan orangutan juga sama gitu. Sama persis. Memastikan orangutan minum obat setiap hari selama 6 bulan itu luar biasa. Susah sekali. Jadi Dan itu ada banyak kasusnya dok. alhamdulillah kita kalau di Sumatera tidak sebegitu, tidak banyak ya. Tapi ada ya. Ada, tapi orangutannya ya tidak bertahan hidup. Tapi kalau di beberapa pusat center lain ada. ya. Oke. Iya. Lebih banyak penyakit apa dok yang diderita sama orangutan? Kebanyakan cacing. Jadi Cacingan gitu ya, kecacingan, dok? iya. Oke. Cacingan itu yang kita temukan justru ini cacing-cacing yang ada di manusia sebenarnya. Kalau di orangutan malah kalau normalnya dia sebagai orangutan liar, dia tuh seharusnya tidak punya cacing ini, tapi ternyata ada. Waktu kita lakukan pemeriksaan feses, ada cacing ini di orangutan. Nah, ini yang perlu kita tanganin sebelum kita mengembalikan dia ke hutan kembali. Nah, kita penasaran juga nih sama dokter Yeni nih sebenarnya, Iya. karena dokter Yeni kan Dokter kalau hewan kita ya. lihat dokter hewan, kemudian beliau juga terjun langsung nih Benar. ke alam untuk konservasi orangutan. Dokter boleh diceritain dong awal mulanya itu gimana ceritanya, kenapa sih pingin gitu ya untuk bisa merawat orangutan, konservasi orangutan, kemudian dokter di daerah mana nih Iya. terjun langsungnya? Ya, saya sebenarnya mulai berkecimpung dengan satwa liar itu dari 2005 saat masih kuliah. 2005 dok. Iya, tapi waktu itu saya masih banyak mainnya dengan mamalia besar, jadi dengan badak Sumatera. Badak Di Waikambas. Ya, jadi penelitian saya, kemudian volunteer di sana juga, kemudian waktu lulus jadi dokter hewan, kemudian saya melanjutkan ketertarikan ini ke orangutan karena pada waktu itu kebetulan dapat tawaran bekerja di orangutan dan saya melihat kok kayaknya ada sesuatu yang spesial nih dengan orangutan. Jadi akhirnya saya mencoba aplikasi di SOCP ini di Yayasan Ekosistem Lestari. Mulai 2008 sampai hari ini saya masih dipercaya menjadi bagian dari Yayasan Ekosistem Lestari yang menanganin masalah kesehatan orangutan ini. Iya. Gitu. Kemudian ya sejalannya waktu semakin lama saya kok merasa apa ya matanya orangutan itu kayak berbicara gitu ya. Kita tuh dia nggak bisa ngomong, tapi ada rasa yang keluar ketika kita menanganin si satwa ini tuh kayak ibanya kita tuh keluar. Apalagi kita ibu-ibu ya. Jadi terutama banyak orangutan yang disita itu orangutan yang masih kecil, yang umur-umur di bawah 1 tahun. Dan setelah saya mencoba memahaminya kembali, ketika ada bayi orangutan yang dipelihara sama orang, itu berarti ada satu induk orangutan yang udah dibunuh. Oh gitu. Karena kalau nanti mungkin bisa diceritakan lebih, orangutan di liar itu tidak akan melepaskan anaknya sampai 9 tahun. Oke. Jadi bedanya sama manusia ya. Kalau manusia anaknya belum 1 tahun udah punya adik. Nah kalau orangutan enggak nih. Orangutan ini nunggu anaknya sampai umur 9-8 tahun. Baru si ibu baru bisa melakukan Melahirkan ini ya lagi untuk ya. cari maksudnya untuk bikin anak lagi gitu. Yes, Iya. yes.
Jadi benar-benar anaknya tuh bondingnya kuat sekali dengan ibu. Jadi dalam artian ketika ada bayi orangutan yang bisa ada di masyarakat, dipelihara masyarakat, ini berarti ada satu induk orangutan yang dibunuh karena nggak mungkin tuh induknya dia akan ngasih gitu. mempertahankan gitu Iya ya, pasti Dok, ya? dipertahankan betul. Jadi nggak mungkin itu dikasihin gitu ya. Iya, jadi kasihannya di situ anak-anak tapi ini. dokter, ini kan dokter seorang perempuan ya, jarang-jarang perempuan mau gitu ke Iya, hutan, bener. ketemu orang hutan lagi gitu Kayaknya ya. kan maunya di mall gitu kan dok, ya kan. Iya aja kamu ya. Belanja, shopping, nah, Iya. tapi dokter emang langsung ke hutan ngelihat Iya, secara langsung betul. ya. Dan Kenapa menangani gitu nah. Kenapa ya? Sebenarnya lagi-lagi sih Kak, balik lagi ke panggilan hati aja ya, panggilan hati. Dan ada satu hal yang memang perlu kita pahamin bersama bahwa dukungan keluarga itu adalah satu hal motivasi besar kenapa saya masih bisa bertahan di sini juga. Dan juga sejalannya waktu kita memahamin bahwa yang butuh orangutan itu sebenarnya bukan saya, tapi Oke. kita semua. Kita Karena semua, orangutan itu yang akan ngejaga hutan. Kalau hutan kita sehat, pasti musibah bencana alam itu akan minim gitu. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini masih bisa bertahan di sini gitu. Nah, kita tepuk tangan dong buat dokter Yeni, ya luar biasa sekali. Nah, pemirsa ini menarik banget ya obrolan kita. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Tapi sebelumnya kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Kopi, Kopi Pagi. Baik, masih bersama dengan Dokter Yeni. Nah, Dok, kita pengen tanya nih di konservasi yang sekarang ini Dokter bersama mereka. Nah, itu untuk orang utannya sendiri, apakah memang orang utan yang berada di pinggiran penduduk gitu? Nah, atau memang di konservasi orang dokter itu ya mengunjungi langsung satwanya yang di dalam hutan begitu, Dok? Baik, di Yayasan Ekosistem Selestari sendiri sebenarnya di bidang konservasi orangutannya kita bergerak di dua hal. Oke. Ada di bagian ex situ, jadi ex situ istilahnya adalah konservasi yang dilakukan di luar kawasannya atau habitatnya. Itu misalnya pusat karantina dan rehabilitasi orangutan, kemudian stasiun pelepas liaran orangutan. Kemudian yang satu lagi adalah in situ, konservasi in situ. Nah, konservasi in situ ini kita bergerak di habitat asli orangutannya. Oke. Jadi di Yayasan Ekosistem ini kita punya beberapa stasiun riset atau stasiun peneliti untuk orangutan, Oke. baik di Sikundur, di Batang Toru, dan di Suak Balimbing yang ada di Aceh. Jadi kita kebetulan saya bekerjanya di bagian yang ex situ, yang di luar habitatnya. Di luar habitatnya, Iya, berarti iya. emang mengunjungi langsung ke hutan-hutan dalamnya gitu ya? Enggak, Dok, ya? iya. Kalau ngunjungin langsung ke hutannya itu di tempat pusat rilis orangutannya. Karena kan orangutannya dirilisnya di tengah hutan. Iya, benar. Jadi kita kalau misalnya mau merilis orangutan ya kita bawa dia ke pusat rilis orangutan yang di tengah hutan ini. Kemudian sebagai tim dokter kita juga harus selalu mengawasi atau melakukan evaluasi kondisi orangutannya pasca dilepas liarkan. Oke. Jadi istilahnya tuh ngelepas satwa tuh nggak cuman kayak ngelepas ayam, cuman dia berhilang gitu, enggak. Tapi kita ngelepas, kita evaluasi lagi sampai nanti hasil akhirnya adalah kita dapat memastikan si orangutan yang sudah kita lepas liarkan ini bertahan hidup dan bisa punya anak. Oke. Nah, indikator kesuksesannya di situ. Oke. Gitu. Dok, itu ada nggak sih kayak dikasih detektif gitu? Jadi kita hanya bisa pakai- ngedetek Iya, orang iya. hutannya ini masih hidup Iya, iya. kayak gitu. Nah, dan udah Kalau berkembang teknologi ke situnya belum ya, tapi yang kita pakai untuk identifikasi orangutannya kita pakai microchip istilahnya. Jadi Oke. microchip itu bisa di-scan. Jadi misalnya nih pada suatu waktu kita nggak tahu ya namanya kejadiannya, ternyata orangutan sudah kita lepas liarkan, terus tiba-tiba diambil sama orang lagi. Oh, gitu. Terus kesita lagi gitu. Nah, kita bisa cek dari microchipnya. Kalau tuh oke. orangutan punya microchip, berarti ini orangutan salah satu yang sudah pernah direhab tapi ditangkap kembali gitu. Oke, nah untuk di konservasi tersebut kegiatannya apa saja, Dok? Baik yang di in situ maupun yang di ex situnya, Dok? Iya, kalau yang di ex itu sendiri kegiatannya kami ada pusat karantina ini. Jadi di pusat karantina ini biasanya untuk orangutan-orangutan yang telah dipelihara sama masyarakat Oke. atau orangutan-orangutan liar yang mengalami gangguan, misalnya dia
trauma, kena tembak dan yang lain-lain akan dibawa ke pusat karantina, kita obatin. Jadi murni di pusat karantina itu lebih mengobatin si orangutannya ini. Selain itu juga mulai mengenalkan masa adaptasi orangutannya, mengenalkan makanannya kembali. Jadi biasanya orangutan kalau dipelihara itu dia makannya ya makan kayak makanan manusia nih, makan roti, makan permen. Nah, di karantina ini tahapan awalnya yaitu mengembalikan makanan normal si orangutannya ini seperti makanan nanti ketika dia di hutan. Terus ada lagi forest school namanya. Nah, yang bayi-bayi ini bukan cuma anak TK kita aja yang pergi ke playground ya. Ya, anak-anak orangutan ini juga pergi ke forest school supaya apa? Supaya kemampuan memanjatnya, kemampuan dia bisa bikin sarang itu bisa lebih cepat belajarnya. Oh, berarti di forest school itu diajarin bagaimana orang utan melakukan sesuatu lah ya, pokoknya di hutan gitu ya, supaya mereka bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya gitu. Tapi itu Dok, memang kalau misalkan pas ketemu orang utannya, itu ketemu orang utan langsung keluar, ini ada yang keluar. Iya, ya. Aduh, ini ada pengunjungnya Bang Cakil. Dari mana ini pengunjungnya? Cakep-cakep. Abang ini dari Takengon katanya. Oh, dari Takengon, Aceh. Iya, iya, iya. Ini dari Siantar. Oh, dari Siantar. Siantar di mananya, Kak? Dekat Ramayana. Belakang Ramayana. Iya. Aku samping Taman Bunga, Kak. Oke, ya udah enjoy ya Kak ya. Pesen kopinya enak banget loh, kopinya Bang Cakil ya. Oke, balik lagi kita ngobrol sama dokter ya. Dok, itu kalau misalnya kita ketemu sama orang utan, itu secara personal aja atau ada bayi-bayinya juga, lebih sering mana ketemunya? Kayak segerombolan gitu atau kayak satu-satu gitu? Kalau misalnya yang di Bukit Lawang ya, kebetulan Bukit Lawang itu merupakan salah satu habitat orangutan juga. Jadi kalau misalnya kita main ke Bukit Lawang, biasanya kita ketemu orangutan satu atau induk sama anak, atau kalaupun ada orangutan jantan besar sendiri. Nah, karena si orangutan itu adalah satwa soliter. Jadi dia lebih suka sendiri daripada berbareng-bareng gitu. Beda dengan manusia. Kalau manusia kita kan makhluk sosial ya, kita pasti akan lebih banyak berkelompok. Nah, tapi indukan orangutan kadang dia bisa satu induk dengan dua anak bareng. Tapi anaknya ini sudah agak besar, yang satu lagi masih bayi. Nah, itu nanti mereka akan saling belajar bersama. Gitu. Dokter, tapi kan dokter boleh nanya nggak? Maksudnya dokter sudah menikah nggak? Sudah Ya. Berarti dokter gimana nih untuk apa ya, membagi waktu dari apa ya untuk rumah tangga dan juga nanti pergi langsung nih terjun ke beberapa daerah, kegiatan-kegiatan konservasinya gitu Dok. Iya, ini tadi yang saya bilang di awal bahwa dukungan keluarga lah peranan penting kita di sini ya. Saya sudah berkeluarga. Dukungan suami saya luar biasa karena suami saya kebetulan juga dokter hewan dan dokter hewan di orangutan juga. Jadi sama ini ya. Jadi kita kadang bisa bergantian dan dia paham sekali dengan kalau misalnya saya biasanya akan ke lapangan kalau misalnya orangutannya dalam kondisi yang parah dan butuh penanganan cepat. Jadi seperti ambulansnya orangutan gitu. Jadi itu nggak ada batasan waktu. Kadang jam 11 malam disuruh berangkat ke Aceh, berangkat gitu. Nggak ada bilang AYU EO, nggak bisa. Tapi gitu. itu ditemani sama suami juga Dok? Kadang iya, kadang enggak. Ya? Karena gantian ini aja, gantian posisi. Ya, juga kerjanya bareng. Gitu Bu, cari yang setara loh Bu. Beberapa ini ya, kali ini ya. Maksudnya kayak narasumber yang datang itu rata-rata pasangannya itu yang sesuai gitu. Ya biar sukses bersama loh. Selaras gitu kayak dokter Yeni, dokter hewan, pasangannya dokter hewan juga. Gina host, suaminya host juga. Kalau aku sama siapa ini? Budi pengennya dapat juga yang host ya, tapi yang host satu lagi nggak mau ya Budi? Enggak sih, aku juga kalau misalkan kalau pengennya sih aku pengen dokter juga gitu. Nggak mesti sama host. Iya. Aduh, kasihan kali. Untuk bukan biasanya host ada satu lagi dokter. Oh gitu, iya. Satu lagi ya, Bu Dia. Ya ampun. Nonton loh dia. Udah kita ke dokter aja lagi. Tapi kita penasaran loh sama kegiatan-kegiatan dokter itu seperti apa sih dokter di sana, aktivitasnya seperti apa. Budi, kira-kira ada nggak yang bisa kita lihat? Oh ada dong. Nah ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan dari dokter Yeni. Pemirsa penasaran kan? Langsung aja kita saksikan, ini dia cuplikan videonya. Nah ini
lagi ngapain nih dok? Nyuntik atau kayak gimana dok? Iya, ini kebetulan ada satu orangutan dewasa besar. Ini orangutan kita sedang melakukan kegiatan medical check up ya. Jadi ini pada masa pandemi kemarin, jadi bukan cuma manusia aja, kita juga harus pakai APD lengkap dalam ngadepin orangutan. Kemudian ini waktu kita lagi rescue, jadi penyelamatan orangutan yang terisolasi di lapangan. Jadi kita terjun ke lapangan, menanganin orangutannya, menyelamatkan. Ini? Kemudian ini waktu ada orangutan illegal trading. Jadi di kepolisian gitu saya datang untuk bantu ambil orangutannya. Oke. Oh, Ini ini apa, lagi Dok? nembak orangutan. Dibius gitu ya dok? Iya. Biar jatuh dia? Iya, ini tim kita di lapangan. di lapangan ya. Kalau setelah merescue orangutannya. Dan saya juga terlibat misalnya ada bantuan rabies di sekitaran karantina juga kita membantu. Dan Nah, ini ini? kesempatan kemarin ada 7 delegasi dari Indonesia berangkat ke Kenya untuk berkumpul menghadapi masalah kera besar dunia. Oke. Iya. Wah, oke. Tepuk tangan dong buat dokter ini. Keren. Seru kali ya, sampai ke Kenya juga. Iya, kayak gitu. Keren banget pengalaman dokter ini. Kalau nggak kena orangutan nggak bisa. Dan dokter keren banget loh, di tengah orang-orang yang mencari pekerjaan lain gitu ya, tapi dokter tetap ya Insya selalu memperhatikan lingkungan kita, Bener. memperhatikan alam, dan padahal kita yang menikmatinya gitu ya, Iya. tapi ada dokter yang dibalik itu semua ternyata. Itu tadi lah ya. Oke. Memang seperti yang dikatakan dokter, kita itu sebenarnya butuh orangutan juga gitu ya. Karena kalau nggak kita mau siapa lagi yang nanganin gitu Iya, ya. karena kan orangutan ini juga salah satu yang memang berkontribusi vital ya untuk ekosistem kita gitu. Benar, benar. Tapi kali ini selain ada dokter Yeni ya, kita juga menghadirkan seorang wanita yang keren banget. Serius ya. Gina? Iya, Ada dia lagi nih? ada. Konservasi orangutan juga ini? Iya, dia peneliti loh. Peneliti? Peneliti. Oke. Waduh. Dan juga seorang yang memang peduli banget ya terhadap konservasi juga. Tapi ini bukan Hari Kartini kan? Bukan ya. Biasanya kan kita kalau ngebahas orang-orang hebat, Yes. wanita-wanita keren gitu ya. Karena itu biasa kan Hari Hari Kartini Kartini, gitu. iya. Tapi kali ini kita enggak ya. Inilah wanita-wanita Waduh, hebat itu. keren, ya. keren, keren. Langsung Oke, aja, Gina. langsung aja kita undang. Inilah dia Sheila Karisma Dewi Silitonga SSI. Oke, halo, selamat pagi, Hai. Kak Shell. Halo. Apa kabar kakak? Ini panggilannya siapa, Kak Sheila? Sheila. Kok Sheila? Oke. Sheila, oke. Soalnya yang di selebgram itu namanya Kak Shell. Oh iya ya. Silakan. Kak Sheila. Iya. Oke. Hari ini nggak bawa gamis ya, Kak ya? Nggak bawa gamis ya? Karena Kak Shell jualan gamis. Oh iya. Iya. Oh, pebisnis juga ternyata ya. Bukan saya. Itu Kak Shell ya. Oke, Kak Sheila. Itu kayak ini ya. Apa? Nama band. Iya betul. Iya kan? Sheila siapa nih? All jokes ya. Udah I heard many things ya. Ini kayaknya outfitnya ini langsung membawa ini ya, membawa kan, menunjukkan kan ini kepribadian juga. gitu. Oh, iya. Ini lagi bawa baju ini Kak. Memang baju kalau kita terjun langsung gitu. Ya, Baju sehari-hari ya. kadang kita kalau di lapangan itu either pakai kemeja kayak gini atau pakai kaos, yang pasti yang lebih nyaman untuk beraktivitas di hutan, cepat kering, nggak panas gitu sih. Keren Oke, banget. ini ada tulisannya loh. Apa itu Kak Ya, tulisannya ekosistem ini Yayasan lestari ya? Ekosistem Lestari. Yayasan Ini Ekosistem Sumatera Lestari. Orangutan Conservation Program, nama program kita yang menaungi semua kegiatan konservasi orangutan di Yayasan Ekosistem Lestari. Yayasan Oke. Ekosistem Lestari. Berarti sama dengan dokter Yeni Iya, juga sama. ya. Iya, Keren ternyata bedanya ya. saya banyak bergerak di balik layar Iya. di rumah sakit. Iya. Kalau Mbak Sela ini lebih di alamnya nih. Di alam, langsung. Iya. Wih. Kita tanya ya Gila. semuanya. Kita Kalau langsung mau ngomongin tanya. masalah Iya. hacking-hacking, Oh, tabiat-tabiat gitu bisa langsung ya ke Sheila ya. Oke. Tabiat-tabiat orang hutan. Iya. Kan kita mencocokkan nih kalau tabiatnya mirip, oh berarti ini udah indikasi orang hutan ini. Kodam Iya. nggak kodam? Kenapa kok yang di situ nyaut ya gitu Iya, ya kan iya, kayak iya, tersinggung iya. gitu, Itu tadi takut saya kali divalidasi. memang Kenapa Memang namanya? mirip orang hutan. Oh iya. Enggak, Iya, mirip dia manusia. kodamnya orang hutan. Oh iya. Makanya kuat. Enggak sih. Bentar lagi manjat Kerjanya- atas nih. Enggak, kayaknya sih dia ini kodamnya Wodes Gembel. Aduh. Oh, makasih Budi. Ini dia menunggu meletusnya aja, makanya mudah marah. Udah, kita nggak usah bahas kodam ya. Sekarang kita bahas Kak Sheila dulu. Kak Sheila luar biasa loh. Kak Sheila seorang peneliti dan pegiat konservasi orang hutan. Nah, kali ini kita bakal sharing nih pengalaman Iya. dari Kak Sheila juga ya. Kak Sheila kalau tadi dokter Yeni sampaikan dari tahun 2005 ya dokter ya. Iya. 2003 atau 2005 dok? 2005. 2005 itu memang sudah
terjun untuk bisa melihat hewan-hewan. Kalau Kak Sheila gimana? Boleh dong diceritakan awalnya mulanya gimana? Oke, kalau aku masih relatif lebih baru dibandingkan dengan Mbak Yeni. Jadi aku tuh mulai sama kayak Mbak Yeni sebenarnya dimulai dari masa kuliah. Jadi dulu aku kuliah di 2017 itu aku penelitian tentang orangutan. Iya. Terus kemudian aku mulai bekerja di yayasan Jurusannya apa, Kak? biologi. Oh, biologi. Aku di IPB dulu. Oh ya, biologi di IPB. IPB, Oke. ya. Penelitiannya tentang orangutan. Penelitian tentang orangutan Oke. 2017. Jadi aku waktu itu 3 bulan tuh di hutan full, 90 hari di dalam 90 hutan. hari di hutan full. Iya, nggak keluar-keluar. Jadi 90 hari nyari orangutan, penelitian tentang perilaku ibu dan anak orangutan. Terus kemudian dimulainya dari situ aku tertarik dengan orangutan gitu. Tapi setelah 90 hari kakak nggak tumbuh bulu kan? Funny thing adalah ketika aku keluar dari hutan aku mes lihat sawah. Oh iya. Karena kan kayak 90 hari full di dalam hutan, lihatnya cuma pohon-pohon dan campnya kan kecil ya. Jadi kayak di situ tuh cuma ada mungkin sekitar 4 sampai 5 orang setiap harinya gitu. Terus begitu 90 hari terisolasi tiba-tiba keluar kayak wah, sawah. Agak-agak merubah gitu ya. pikiran emang Waktu ngeliat jalan raya gimana? Wah, wah ada motor. mobil. Memang agak perlu berhati-hati Tapi terlalu kalau lama di hutan itu pasti pakai ini kan, pakaian kita gini kan? Iya dong, masa itu kamu jadi tarikan. Mereka menyesuaikan jadi pakai dari ini, pakaian dari kulit kayu gitu ya Kak. Tapi Kak Sheila, apakah selama 90 hari menjadi berubah gitu ya, semakin jatuh cinta sama orangutan? Oh iya, itu Ini bukan tanda kutip cinta, jatuh cinta, tapi dari memang hati betul. gitu ya. Emang betul banget. Jadi ketika kita lama ada di dalam hutan gitu kan, sebenarnya aku enjoy gitu, lama ada di dalam hutan, walaupun kesannya kayak terisolasi dari dunia luar, tapi sebenarnya itu menyenangkan gitu. Apalagi kayak zaman sekarang kita hidup di dunia yang terlalu hektik banget gitu, social media all the time, penuh dengan toxicity social media, terus kayak being able to kayak detox di dalam hutan, kayak mendekat dengan alam gitu. Sumpah kakak 90 hari kuat. Tapi seru loh, Tapi seru. serius. Itu megang handphone juga nggak sih? Megang handphone, tapi kan memang sebenarnya basically nggak ada sinyal ya di dalam hutan tuh. Tapi ada beberapa spot-spot yang memang ada sinyal Oh, gitu. gitu. Kita bisa tetap pakai internet. Tapi kan agak jauh, jadi kayak jarang-jarang gitu. Tapi tetap masih sekali update gitu. Oke. Jadi kakak emang kayak datang ke perkampungannya orang hutan lah gitu ya. Ke rumahnya orang hutan kita bertamu. Orang hutan. Itu memang ada rumahnya kayak gubuk-gubuk gitu atau gimana? Jadi kita kan tadi Mbak Yeni juga udah cerita ya kalau kita punya beberapa stasiun penelitian. Jadi dulu tuh aku agak cukup lama di stasiun penelitian di Tapanuli. Jadi kita punya kayak semacam pondok-pondok camp semi permanen untuk kita melakukan monitoring terhadap orangutan. Pondoknya buat orang, bukan buat orang hutan kayak gitu. Iya, iya, Karena iya. orang hutannya kan tinggalnya di dalam Bebas hutan. ya. Iya bebas dia di mana aja. Jadi orang hutan itu dia tinggalnya di dalam sarang. Jadi lucunya itu orang hutan tuh tiap hari pindah sarang. Jadi dia nggak pernah tuh pakai satu sarang yang sama. Nomaden Dia gitu ya? nomaden, Oh, dia. iya? Kayak kalau kita bicara korelasinya sama manusia, mungkin kayak manusia prasejarah zaman dulu kali ya. Yang kerjanya tuh pindah-pindah, ngikutin makanannya ada di mana, mereka pindah ke situ kayak gitu. Itu sarangnya kayak mana sih kayak gitu? Nah? Tunggu bentar Budi, Kenapa? aku mau nanya dulu, Kak Sheila haus nggak Kak Sheila? Oh iya, belum dikasih minum, kamu sampai lupa. Kita sakit semangatnya gitu ya, pengen nanya gitu ya. Iya. Mau minum apa Mau Kak minum Sheila? apa Kak Sheila? Adanya apa? Ada adanya. kopi, Ada kopinya kopi. juga banyak rasa ya. Kita panggil dulu Bang Cakil. Lestari. Lestari gitu ya. Bisa aja ya. Iya. Kak, Pinter. kalau yang kayak gini bisa dikurungkan nggak? Ada yang muat kayaknya ya. Ada. Budi, ini yang kena TBC tadi. Tuh kan, aduh, kita jadi takut ini minum kopinya enggak ya? Kak, Ya. kopi Kak. Boleh Ah, kopinya. di sini ada americano, latte, cappuccino, long black, espresso. Oh, oke. Americano boleh. Oh, americano juga. Americano. Oke. Oke, Dulu Kak ya. Oke, makasih ya Bang Cakil. Oke, lanjut lagi lah. Kak. Ini seru ini ya kan? Oke. Iya, jadi kegiatannya sehari-hari kalau misalnya di stasiun monitoring itu ya kita nyari orang hutannya kemana gitu. Kadang kalau misalnya kita ketemu orang hutannya, kita ikutin mereka seharian tuh ngapain, kita amatin perilakunya, terus sampai mereka tidur buat sarang, terus besok paginya kita datang lagi ke sarangnya itu, terus aja kayak gitu siklusnya kita amatin perilakunya mereka. Oh iya. Sarangnya itu kayak ditumpuk-tumpuk pakai daun-daun gitu atau Iya, gimana, Kak? jadi mereka itu misalnya ini kan pohon nih, mereka tuh biasanya kayak
batang cabang-cabang kecil itu dipatah-patahin, ditekuk-tekuk, dipilin, dianyam gitu, terus supaya kayak jadi satu bantalan besar gitu buat mereka tidur gitu. Nah, orangutan itu agak-agak sedikit punya kemampuan arsitek kayaknya ya, karena kan orangutan tuh besar ya sebenarnya. Kayak bahkan kalau yang jantan dewasa itu beratnya bisa sampai kayak 90 kilo gitu kan. Bayangin mereka bisa nyusun cabang-cabang ranting-ranting itu untuk bisa nahan mereka tidur dan gak jatuh kayak gitu. Di atas pohon ya? Di atas pohon gitu. Terus kadang mereka tuh ada yang kayak bikin atapnya, jadi udah bikin dasarnya, mereka bikin lagi atapnya, ada yang bikin ada bantalannya, ada yang bikin ada selimutnya. Kayak udah kerja sama gitu ya? Iya, maksudnya kayak keren banget gitu sih mereka bisa menyusun itu, menahan berat badannya mereka sebegitunya besar, tapi aman kayak gitu. Pernah dites tuh naik ke atas, aman aja. Seru ya gitu Iya, ya. dan Kak Sheila tuh ke daerah mana aja? Kalau aku dulu 2 tahun di Batang Toru, di Tapanuli, di Sibolga dan sekitarnya. Kalau sekarang aku lebih banyak di Aceh besar, gitu, di tempat di stasiun pusat reintroduksinya orangutan. Jadi kakak aktivitasnya bolak-balik atau memang tetap ini harus 2 minggu atau sebulan nih di hutan atau gimana? 90 hari selamanya itu ya? Oh, itu dulu waktu penelitian. Pulang lagi ya, itu kan waktu penelitian. Nah, kalau misalnya ini gimana nih sekarang ini kegiatannya? Kalau dulu waktu di stasiun penelitian itu setiap bulan aku ada di camp. Jadi kayak 20 hari kerja, 10 hari libur. 2 hari di hutan, 10 hari libur. Tapi sekarang aku udah nggak di stasiun penelitian yang di Batang Toru. Aku sekarang lebih banyak ngurusin kayak analisis data perilaku orangutan yang ada di pusat rehabilitasi dan pusat reintroduksi. Jadi aku sekarang lebih sering ada di Medan, tapi sesekali aku akan mengunjungi pusat reintroduksi dan pusat rehabilitasi kita di Aceh dan di Sembrahe untuk melakukan evaluasi perilaku orangutan. Gitu. Oke. Nah, sejauh ini Pagi. Wah. Kenapa ada petirnya? Ya, namanya kita kan harus menyamakan sesuai dengan tema gitu. Oh gitu. Ini jadi kita kayak berasa di hutan Alam gitu. kan ada petirnya, ada hujannya gitu. Sekali lagi Bang Ajarin. Hujan. Ya karena Cakil datang makanya kan. Enjoy Kak ya. terima kasih Bang Iya, terima kasih Bang Caki. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Oke, silakan diminum Kak Sheila. Oh iya, Ayo kita dokter, cobain kita dulu. minum lagi kopinya. Iya, kalau mau di-review lu bilang ya dok ya. Ini bisa kok. Iya. Oke. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan lupa diambil minumannya, makanannya ya, biar lebih enjoy lagi menyaksikan kita di sini ya. Wah, enak banget. Oke. Lagi semangat ya. Gimana Kak Sheila? Enak kopinya. Enak ya. Baristanya. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol. Tadi kegiatannya juga sekarang udah lebih ke penelitian ya dan udah sering di Medan, makanya udah bisa diundang nih. Kalau enggak, Kak Sheila masih ada di hutan gitu ya. Iya, sulit dong kita Sulit. temui Tapi gimana ya. nih Kak untuk orang hutan di Sumatera Utara sendiri? Nah, kalau aku jalan-jalan ya, kan yang paling dekat kan ke Bukit Lawang ya, yang paling deket untuk bisa melihat orang hutan gitu. Nah, aku tuh hobinya sukanya kalau udah libur ke sana gitu, karena aku suka trekking tuh. Nah, tapi aku ngelihat orang hutan tuh nggak terlalu banyak Kak, kayak ketemu tuh kayak cuma 1-2, bahkan si guide ini juga bilang gini, semoga kita ketemu ya. Jadi kesannya kayak pernah nggak ketemu ya, aku bilang gitu, karena aku Kayak selama kesana rezeki-rezekian ya? Iya, karena aku selama kesana alhamdulillah ketemu gitu, kalau nggak 1-2 gitu, meskipun dari jauh dan nggak bisa dari dekat kan, kita juga nggak boleh kasih makan. Nah, memang katanya apakah benar populasinya juga semakin sedikit? Kira-kira gimana Kak Sheila? Sebenarnya ketemu dan nggak ketemunya orang hutan kita ketika kita ada di hutan itu terlepas dari sebenarnya ada berapapun jumlah orang hutan itu memang susah ditemuin di hutan karena mereka tuh apa ya, kayak pemalu gitu loh mereka. Oh iya, Tabiatnya tuh pemalu. memang pemalu dan nggak yang nggak, kalau ada sesuatu hal yang menurut mereka asing, mereka akan cenderung sembunyi. Jadi sebenarnya ketika kita ada di hutan dan kita nggak ketemu orang hutan, bisa jadi sebenarnya di situ ada orang hutan. Cuman dia lagi ngintip gitu ya, sembunyi. gitu. Oh. Jadi dia nggak bergerak, dia bener-bener orang hutan tuh bisa banget sebesar apapun badannya dia bisa menyembunyikan dirinya sendiri di dalam kanopi gitu, di antara dedaunan-dedaunan di atas pohon. Gitu. Jadi memang tidak ada garansi kita ketika datang ke hutan walaupun di situ populasinya banyak, kita nggak ada bisa jaminan kita akan lihat orang hutan di hutan. Karena saya pernah banget. Jadi saya lagi ngikutin orang hutan nih. Saya tahu di situ ada orang hutan. Tiba-tiba ada orang lain lewat gitu, masyarakat lewat. Tiba-tiba orang hutannya diem dan berjam-jam dia nggak bergerak sama sekali sampai saya pikir orang hutannya udah hilang, yang orang hutan yang lagi saya Ngepatung amati gitu
dia? Iya. Nggak kelihatan sama sekali, kayak nggak kelihatan di balik pohon, nggak kelihatan di balik daun, tapi di situ tuh tadi ada orang hutan gitu. Oh, ya gitu. Tapi terus kayak apa dia udah hilang gitu ya. Tapi ternyata kayak setelah 4 jam dia diem, baru dia bergerak lagi. Jadi bener-bener dia tuh sembunyinya pintar banget. Oh, berarti memang banyak sebenarnya, cuma kita nggak lihat gitu Kita ya. nggak lihat. Berarti aku rezeki banget dong ya, selalu Bisa ketemu kan? Untung-untungan ketemu sama Iya. orang Apalagi liar bisa itu. agak deketan dia lihat dia ngambil makanan gitu. Atau kadang-kadang dia juga mikir gini, nah ini kayak saudaraku ini gitu, makanya aku muncul lah gitu ya. Bisa aja Budi ya. Tapi kalau misalnya Budi ikut mungkin bisa lebih rame. Manggil gitu Iya, ya. kamu pemanggil kan, ada kodamnya. Ya, ada kodamnya. Ya ampun. Kak Sila, tapi apa sih yang membuat kakak tergerak? Apalagi seorang perempuan ya. Biasanya laki-laki loh yang ke hutan gitu, yang ngapain. Terus kenapa sih kemarin itu kok penelitiannya sampai 90 hari di hutan? Kan Iya. masih banyak tuh penelitian-penelitian yang lain Apalagi gitu kan, ya kan? bener langsung aja silakan. Awalnya sih memang hobi ya, hobi berkegiatan di alam gitu. Aku kan sebenarnya lahir di Jakarta nih. Sebenarnya aku lahir besar di Jakarta, kuliah di Bogor. Nggak banyak hutan gitu kan. Iya. Maksudnya Iya, Jakarta iya. apa sih yang ada beton kayak gitu kan. Iya. Terus kayak karena ngerasa jauh banget dari itu semua, ada keinginan untuk kayaknya seru deh berkegiatan di alam kayak gitu karena nggak hidup dengan ruang lingkup yang seperti itu gitu, terus kayak penasaran gitu, kayaknya seru deh main-main ke hutan. Terus pas kuliah juga jadi sering kan ikut kegiatan pecinta alam, sering-sering naik gunung, sering-sering ke lapangan, terus jadi ngerasa kayaknya di situ yang saya rasa seneng kayak gitu. That's why I feel happy, kayak oke, kayaknya di sini deh kayaknya tempatnya gitu. Kayaknya di sini yang pas deh kayaknya gitu. Pernah ngerasa gini nggak? Teman-teman gue waktu kuliah kemarin kan udah di sini gitu di ibu kota atau apalah segini keluar masuk kantor dan sebagainya. Kok gue masih keluar masuk hutan ya kayak gitu? Pernah ngerasa gitu nggak sih Kak? Pernah sih ngerasa kayak gitu, tapi gimana ya orang happy-nya di sini gitu Iya jadi sih. gimana gitu. Yang Kayak- benar ya. But, Kenikmatan malah itu lebih nggak bisa bangga. dibeli ya kan? Tapi lebih bangga jadi kayak Kak Sila Iya, loh. benar bisa, sih, iya. bisa kemana-mana, apalagi kakak orang sana kan? Atau, Iya, aku atau orang aslinya Medan? Jakarta. Asli Aslinya Jakarta, tapi sekarang udah stay di Medan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa betah deh ya di Sumatera ini gitu. Iya, Apalagi benar-benar. juga peduli dan melindungi orang Benar. hutan gitu. Aku ke dokter ya ini dulu. Dok, Yes. orang hutan itu kan dok, kalau misalkan mau dikunjungi gitu atau kita mau meriksa kan harus ditembak dulu ya, dibius dulu ya gitu. Nah, itu pada saat pemeriksaan di meja operasi kita katakanlah seperti itu. Itu juga dalam kondisi dibius atau setengah sadar atau seperti apa? Biasanya tergantung satwanya ya. Jadi kadang 90% pasti dalam kondisi terbius. Jadi kita tidak pernah melakukan medical prosedur, tapi kita paksa hewannya sampai meronta-meronta itu tidak. Oke. Jadi kita akan lebih mengutamakan menggunakan pembiusan. Tapi ada juga pada suatu kondisi satwanya datang sudah dalam kondisi kritis. Jadi kalau dilakukan pembiusan malah justru menimbulkan efek yang tidak baik buat satwanya. Bisa-bisa Oke. nanti malah mati di bawah anestesi ya. Itu biasanya kita tidak bius. Jadi Oke. tergantung kondisinya aja. Gitu. Nah, terus dok kalau misalkan mau membius atau mau menembak orang utannya gitu ya, nah itu ada nggak kriteria ketinggiannya gitu nah? Benar. Kalau di hutan, misalnya untuk kegiatan rescue ya, rescue itu lebih ke orangutan liar, tapi ke isolasi gitu. Jadi kita harus pindahkan dia. Kita biasanya maksimal tinggi yang bisa kita tolerin 10 meter. Oke. Kalau lebih dari 10 meter akan membahayakan si orangutannya. Orangutannya, ya. Karena benturan ketika jatuh itu, meskipun kita pakai jaring ya, kebayangkan misalnya orangutannya berat 70 kilo, kita pakai jaring berempat, tetap aja kalau jatuh ya kita yang keluar Ya, semua. kita juga Iya. yang ketarik gitu Kita ya, juga Dok, yang ya. ketarik. Jadi nggak kita dari segi keselamatan personelnya dan keselamatan orangutannya itu sudah tidak mungkin lebih dari 10 kilo. Jadi 10 meter, sorry. Kalau lebih dari 10 meter biasanya kita akan arahkan supaya orangutan mendekati lokasi yang aman dulu baru kita bius di sana. Oke, luar Oke. biasa. Nah, ya. aku juga pengen nanya nih sama Kak Sila lagi. Iya. Kak Sila, ini kan kita juga harus memperhatikan alam dan juga orangutan kita ya kan Kak. Terus apa sih yang harus dilakukan masyarakat ya supaya nggak lagi-lagi gitu nangkep orangutan gitu ya? Iya, nah. Apakah ada edukasi juga dari Yayasan Lestari ini? Oke, Kira-kira seperti Kak apa? Sila jangan dijawab dulu ya, biar pemirsa penasaran ya. Nah baik, nah pemirsa, bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung bisa telepon kita di 081161600386 atau pemirsa yang saat ini menyaksikan lewat live streaming TVRI Sumatera Utara. Kalau ingin bertanya silakan bertanya di live chat live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah, kita masih punya 2 sesi lagi. Nah, jangan kemana-mana. Ini dia penampilan spesial dari Doe Noe and Friends.
Oke, balik lagi kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Iya, pemirsa, kita masih di Kopi Pagi dan kita masih bersama dengan Dr. Yeni dan juga Kak Sheila di sini. Kita masih bahas tentang kegiatan mereka yang memang benar-benar luar biasa sebagai seorang peneliti dan pegiat konservasi orangutan, dan juga ada dokter hewan yang juga pegiat konservasi orangutan juga nih, Iya. Dokter Nah, Yeni. tadi masih ada pertanyaan yang terjeda Ada ya, Gida pertanyaan ya. terjeda untuk Kak Sheila. Kak Sheila, boleh dong kasih edukasi sama kita ya supaya orang-orang itu tidak lagi-lagi ya mengisolasi ataupun menangkap orangutan. Silakan. Iya, jadi pada dasarnya orangutan itu kan adalah satwa liar ya. Jadi pada satwa liar itu bukan untuk dipelihara. Sampai Oke. kapanpun satwa liar itu tidak akan bisa menjadi satwa domestik karena proses domestikasi satwa itu prosesnya tuh panjang sekali, bisa Oke. memakan ratusan tahun, jutaan tahun bahkan. Jadi kayak anjing dan kucing itu bisa jadi satwa domestik, itu prosesnya panjang. Jadi satwa liar itu bukan untuk dipelihara gitu. Iya. Sebagaimanapun kita berpikir dia lucu, sekarang lucu, kecil. Nanti Iya. ketika dia udah dewasa, dia akan menjadi tetap liar gitu. Dan itu berbahaya untuk kita semua, bahaya untuk kitanya, bahaya untuk orangutannya kayak gitu. Jangankan yang yang ini ya, yang liar ya, yang domestik aja juga kadang-kadang mau gigit gitu ya Betul, kan. saya pelihara Mau menerkam kucing. sendiri gitu ya. Tangan ini hiasannya Cakaran-cakaran kucing ya. kayak Jadi gitu. teringat kasus yang viral di luar negeri yang udah lama banget yang mukanya hancur akibat hewan peliharaannya, salah satunya monyet atau orangutan ya, aku juga lupa. Itu juga bahaya kan sebenarnya. Iya, jadi memang satwa liar itu bukan untuk dipelihara gitu. Satwa Iya. liar itu memang harusnya ada di hutan gitu, ada di alamnya yang asli. Apakah ada tugas dari Yayasan Ekosistem Lestari untuk bisa ngecek nih di daerah-daerah, di desa-desa yang dekat hutan untuk bisa melihat orang-orang hutan yang ditangkap gitu? Kami punya program bersama dengan masyarakat. Jadi kita di beberapa program kita di berbagai macam daerah di Aceh maupun di Sumatera Utara itu kita punya program peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi kita berusaha untuk melibatkan masyarakat di dalam program konservasi kita. Karena biar bagaimanapun pada akhirnya yang akan selalu ada di situ adalah masyarakat. Yang akan betul-betul berinteraksi dengan alamnya, dengan hutannya itu masyarakat. Kita hanya sementara ada di sini gitu. Jadi kita nggak akan selamanya bisa melindungi habitat itu. Yang selamanya bisa melindungi habitat itu adalah masyarakat yang memang tinggal di sekitar kawasan hutan. Jadi kita berusaha untuk selalu melibatkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, memperkenalkan kepada masyarakat apa sih pentingnya kenapa kita melakukan hal ini, dan membuat mereka melakukan hal itu sendiri sehingga ketika suatu hari nanti mungkin kita tidak lagi bekerja di sana, mereka akan terus melanjutkan apa yang kita kerjakan sehingga apa yang kita lakukan tetap sustainable gitu. Habitat itu akan terus terjaga selama-lamanya karena mereka yang akan beranak cucu di sana dan akan memperkenalkan kepada anak-anaknya bahwa ini loh yang harus kita jaga, ini loh pentingnya kenapa kita jaga ini semua ya untuk mereka juga kayak gitu. Oke. Baik. Nah, Kak Sheila, aku penasaran banget ini ya. Mungkin Kak Sheila kan udah pernah hidup ya dengan orangutan gitu tadi. Ya bisa dibilang yang begitu. 90 hari itu ya. Walaupun udah lama begitu ya. Tapi kan Kakak punya data-datanya, punya apa ya? Hasil penelitiannya gitu kan. Mungkin boleh dong diceritain kira-kira perilaku makannya orangutan itu seperti apa, perilaku tidurnya seperti apa. Nah, bahkan kayak bersosialisasinya itu sama sesama orangutan itu seperti apa sih gitu, Kak? Oke. Iya, orangutan itu kalau misalnya aku suka bilang orangutan itu semacam manusia zaman prasejarah, manusia gua. Jadi mereka bangun ketika matahari terbit dan mereka tidur ketika matahari tenggelam. Oke. Jadi mereka aktif hour-nya itu karena kita tinggal di Indonesia mungkin sekitar 12 jam gitu, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Terus mereka itu kebanyakan makannya tuh buah. Tapi mereka nggak cuma makan buah, mereka juga makan kulit kayu, mereka makan bunga, mereka makan daun. Jadi kalau ada di dalam otak kita, primata atau monyet atau orangutan tuh makan pisang, bayangin aja sebenarnya di hutan ada pisang atau enggak? Nggak ada kan? Jadi ada sebenarnya ya. mereka tuh makan buah tuh buahnya kecil-kecil. Iya. Buah-buah hutan tuh banyak, tapi buahnya tuh kecil-kecil. Terus jadi kadang mereka itu karena buahnya kecil-kecil dan badan mereka besar, mereka tuh menghabiskan satu harian mereka tuh kebanyakan untuk mencari makan dan untuk makan kayak gitu. Jadi bisa dibilang kayak 12 jam, sekitar 7 jamnya habis cuma buat makan orangutan. Jadi
Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk makan. Nggak kenyang-kenyang ya? Karena kecil-kecil yang dimakan Kecil-kecil ya. gitu. Jadi gini, bayanginnya jangan buah-buahan yang kita kenal sehari-hari. Iya. Jadi buah-buahan yang kita kenal sehari-hari kayak apel besarnya segini, iya. pisang gitu kan besar-besar kan, kita makan 2 buah 3 buah kenyang. Sedangkan buah-buah yang mereka makan di hutan tuh kecil-kecil Kecil-kecil banget, gitu mungkin ya. segini-segini ukurannya gitu. Iya. Jadi mereka harus makan itu dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya mereka. Berarti kita harus jaga hutan juga dong supaya buahnya tetap Banyak subur ya. terus Betul. biar menjaga agar hewan-hewan hutannya juga tetap hidup kan gitu. Betul. Nggak Jangan asal berebut juga nih, masyarakat juga ngambilin buahnya gitu. Betul juga. Ya kan jadi habis kan. Benar. Tapi sejauh ini gimana tantangan ataupun kesulitan selama menjadi seorang peneliti ataupun pegiat konservasi? Kesulitannya itu sendiri ya itu tadi yang udah kita bahas, cari orangutan di hutan tuh susah kayak gitu. Terus kemudian di alam itu sendiri tantangannya ya alamnya itu sendiri gitu. Bentuk banyak jurang, terus kemudian cuaca juga, hujan. Jadi kayak kita harus ngikutin orangutan, cuaca lagi tidak bagus, tapi kita tetap harus ngikutin orangutannya kemana ya kita tetap ikutin gitu. Jadi sebenarnya kadang itu cukup berbahaya juga buat kita, tapi ya bagaimana lagi gitu, karena kita mau memastikan orangutannya aman kayak gitu kan. Oke, nah Gina kita udah punya juga cuplikan video dari Kak Sheila ya. Ini berbagai pengalaman ya. Kita sudah rangkumkan dalam bentuk slide video. Ini dia cuplikan videonya. Ini pada saat kapan ini Kak? Ini tuh IPS-MPS itu adalah International Primatology Society. Itu ngapain? Jadi itu adalah sebuah conference primata internasional. Jadi semua penggerak primata di seluruh dunia itu kita kumpul waktu itu di Malaysia untuk sharing knowledge tentang apa yang kita kerjakan gitu. Jadi sebenarnya konservasi itu sendiri di luar dari kita bekerja di lapangan, ada banyak komponen yang lain gitu. Kita berjejaring dengan peneliti-peneliti lain. Iya, ini adalah camp kita waktu di Tapanuli. Jadi sederhana banget, papan temboknya dari papan sama rumbia, atapnya terpal. Di pinggir sungai, sangat-sangat basic karena kita nggak boleh juga bikin itu terlalu mencolok gitu. Kalau itu tadi yang barusan adalah kandang untuk pelepas liaran. Ini kami yang ngambil data, jadi kita menggunakan yang namanya GPS point untuk mengikuti orangutannya. Kita ambil titik koordinatnya setiap 15 menit, sekaligus mengambil data perilakunya setiap 2 menit sekali. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Sheila, keren. Wah. Aduh. Tapi melihat tempat tinggal yang ada di hutan campnya tadi ya, itu sebenarnya cukup sederhana dan kecil kalau kita lihat, tapi luar biasa loh. Kak Sheila tahan gitu, tinggal di hutan 90 hari dengan camp yang seperti itu pasti banyak nyamuk dan nggak nyaman kan tidurnya. Percayalah, gitu. di camp justru nggak banyak nyamuk. Oh iya. Yang banyak nyamuknya di hutannya, tapi di campnya itu nggak banyak nyamuk. Berarti dilindungi Tuhan ya. Mungkin seperti itu, saya juga kadang heran gitu, di camp nggak ada nyamuk, tapi kalau di hutannya banyak nyamuk. Aku balik lagi nih ke dokternya ini. Yes. Dok, selama ini tindakan pengobatan yang paling sulit kepada orang hutan itu pada saat kapan itu Dok? Pada saat menderita apa gitu? Iya, ini kebetulan kemarin sempat ada orangutan. Jadi orangutannya ini korban bencana alam. Jadi bencana alam ini bukan cuma manusia yang merasakan. Orangutannya tinggal di hutan, tapi dia pun terkena bencana alam coba. Jadi ceritanya ini ada satu daerah, ada longsor, kebetulan longsornya di hutan, pas mengenai pohon yang tempat orangutan itu tinggal. Jadi orangutan ini bersama anaknya, dia kena longsor, jatuh, di bawah itu banjir bandang. Jadi dia terbawa oleh banjir bandang. Kebetulan setelah banjir bandang, ini orangutan tertimbun tertimbun lumpur ya. Jadi hanya terlihat tangan sedikit saja. Ada tim patroli dari Taman Nasional mengetahui, kemudian diangkat, diselamatkan. Jadi ini orangutan liar, tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi masih bernafas. Jadi akhirnya secara cepat dibawa ke pusat karantina. Di sana kita tahu ini kondisinya sudah nearby death ya istilahnya ya. Terus kita coba scan, kita scan juga kepalanya mengalami gagar otak. Jadi trauma di brain di kepalanya. Kemudian nggak cuman itu, multiple fracture, jadi patah di klavikula, di armnya, di kakinya juga.
Dan yang menarik adalah ternyata dari air susunya orangutan ini masih mengalir. Berarti dalam artian induk ini masih menyusui anak orangutan yang kecil. Dan mungkin karena banjir bandang itu kita tidak tahu lagi nih bayinya di mana. Jadi yang sudah pasti bayinya pasti mati gitu. Bersyukur alhamdulillah banyak manusia yang banyak orang-orang baik di sekitar kita. Jadi ada bantuan dari ortopedi. Ini jadi ketika kita kerja dengan orangutan itu jangan dipikir saya melakukan semuanya, enggak. Saya tuh cuman juru. Saya tuh cuman mencoba mendiagnosa, mengumpulkan semua gejala-gejala klinis secara lengkap, kemudian membuat rekap medis yang lengkap. Kemudian saya berdiskusi dengan banyak orang. Ada satu ortopedi dari Medan bersedia dengan sukarela tanpa dibayar mau membantu kami menangani patah tulang si orangutan ini. Yang masalah gegar otaknya saya konsultasi dengan dokter emergency di Amerika. Jadi by call kita kontak-kontakan ini dikasih ini. Alhamdulillah sampai hari ini dia masih selamat. Dan memang akhirnya orangutannya ada ya mengalami kecacatan ya karena sudah apa istilahnya patah, ya? sudah patah, kemudian gegar otak dan gegar otaknya juga berefek ke saraf matanya. Jadi sepertinya dia mengalami kebutaan juga gitu karena pengaruh dari gegar otaknya itu. Dan saat ini ditempatkan di? Sekarang masih di pusat karantina dan rehabilitasi orangutan kami, tapi masih dalam perawatan intensif. Kita lagi coba fisioterapi lagi supaya pergerakannya kembali normal. Iya. Oke. Ini banyak pengalaman seru ternyata ya, dan tapi alhamdulillah bisa terselamatkan nih orangutannya. Kalau Kak Sheila sendiri ada pengalaman apa nih yang tidak Yang mungkin terlupakan tidak gitu? terlupakan gitu, paling berkesan gitu. Yes. Mungkin pengalaman yang paling tidak terlupakan adalah pertama kalinya ketemu sama orangutan jantan kali ya. Ketemu sama orangutan jantan? Dikejar-kejar nggak sih? Agresif nggak sih dia? Jadi gini, jatuh orangutan cinta, itu kan? Loh, bisa jadi. Orangutan itu istilahnya dimorph mereka. Jadi bentukan jantan sama betinanya itu nggak sama. Jadi orangutan jantan sama orangutan betina itu secara morfologi mukanya tuh beda. Oh, mukanya beda? Jadi orangutan jantan itu cenderung mereka punya yang namanya cheek pad. Jadi ada pipinya begini. Kalau kakak pernah lihat orangutan, jadi dia tuh kalau orangutan jantan tuh pipinya agak melebar kayak gitu. Kalau orangutan betina ya mukanya biasa aja gitu. Aku cukup lama berada di hutan sekitar setahunan dan nggak pernah ketemu sama orangutan jantan. Selalu ketemunya sama orangutan betina atau orangutan masih anakan gitu. Terus pertama kali kayak aku jalan-jalan sendiri, lagi sendiri nih di hutan gitu, terus tiba-tiba ada bunyi kers kers. Gitu. Terus dia nanya gini, kalau aku deketin kamu ada yang marah nggak? Gitu nggak? Iya tuh. Dia kayak manggil gitu ya. Iya kayak ada feeling-feeling ada Enggak cowok sih ganteng nih kayaknya. Iya, terus aku lihat gitu di atas pohon kan, wah gila ngelihat orangutan jantan dewasa pertama kali itu emang bener-bener magnificent banget. Kayaknya itu adalah kayak di titik poin aku emang bener-bener ya kayak tadi kayak jatuh cinta bener-bener dia tuh karismatik banget gitu. Jadi kayak yang emang sangat-sangat tidak terlupakan gitu. Oh, itu kan dia melihat orangutan jantan ya gitu kan. Ganteng banget ya. Ganteng nggak? Ganteng. Ya, Iya, tapi apa sih yang dia lakukan waktu ketemu Kak Sheila? Kebetulan Dia dia waktu menggoda nggak itu sih? waktu itu dia Cuit-cuit. cuman lagi makan sebenarnya. nggak nawari? Mungkin nawarin tapi aku harus naik ke atas pohon gitu kan kayak jauh banget gitu. Iya dia lagi makan gitu, lagi makan nyantai gitu, so aku nggak sengaja lewat, terus kita ketemu. Ya. Dan dia tahu keberadaan Kak Sheila kira-kira? Dia tahu karena dia ngeliatin aku balik. Iya, tapi dia nggak lari ya? Iya dia nggak lari, aku yang pengen lari. Nah itu dia, kalau tiba-tiba kita dihampiri nih sama orang hutan, nah, itu alangkah baiknya kita gimana? Apakah tetap mematung gini, ya kan, atau lari, atau seperti apa gitu? Sebenarnya biasanya sih orangutan akan cenderung takut ketika kita berusaha untuk membuat gesture-gesture yang kelihatan lebih dominan gitu. Tapi kalau itu orangutan jantan dewasa, kemungkinan kita nggak bisa melawan dia, jadi lebih baik kita yang menghindar. Oh kayak gitu. Lebih baik lari ya? Tapi Menghindar, umumnya ya. kalau orangutan itu liar, mereka itu nggak akan mendekati ke kita, tapi dia akan menunjukkan ketidaksukaannya. Oke, Ketidaksukaannya itu kayak nanti ngelempar-lempar ranting ke arah kita, atau kayak bahkan mungkin ngejatuhin batang kayu gitu. Tapi sebisa mungkin makanya kita jaga jarak sama orangutannya gitu, karena kita Iya. kadang nggak bisa prediksi juga Benar, gitu benar, kan benar, perilakunya kan seperti apa.
Tadi kita udah tahu ya gini ya, jadi morfologi orang utan jantan sama betina itu beda ya. Dari segi muka, kalau yang jantan kan mukanya lebar. Ini kita punya teman yang mukanya lebar juga gitu ya. Di belakang. Ini ya, Noe. Makasih ya Budi. Iya Noe, gimana tadi dari tadi kok berisik banget di belakang? Ada yang mau nanya atau seperti apa? Kita masih penasaran sampai sekarang kan. Dokter, kemarin kita ke Bukit Lawang dan tiba-tiba orang hutannya tuh turun ke dekat penginapan kita. Nah begitu kita mau kasih makan, yang penjaga hotel itu ngelarang kita untuk ngasih makan. Nah itu kenapa? Padahal kan kita ini kan kayak ada Baik kesian gitu ini ya. ya, baik kan, harus dikasih makan ini gitu. Mau itu buah, apa yang ada di situ lah, entah rendang atau Kalau apa makanannya gitu. habis, Noe juga nanti dimakan. Gitu. Nah itu kenapa nggak boleh gitu? Silakan, siapa? Dokter boleh? Boleh saya dulu nanti saya tambahin ya kalau ada yang kurang. Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya bahwa orangutan itu hewan yang food motivator. Dia dikasih makan apa aja pasti dimakan. Tapi apakah makanan itu sesuai buat dia? Apakah makanan itu menyehatkan dia? Itu yang perlu kita pahamin bersama. Orangutan itu ususnya atau saluran pencernaannya itu merupakan frugivora ya. Jadi dia itu memang diciptakan menyerap makanan yang kandungan fibernya tinggi. Jadi kalau kita kasih nasi dan yang lain, perutnya tidak bisa mencerna dengan baik. Meskipun dia makan, tapi apa yang terjadi dengan saluran pencernaannya pasti akan gagal. Satu, yang kedua adalah ditakutkan adanya penularan penyakit. Jadi makanan yang diberikan ke orangutan ini kan ini habis kena manusia ya. Bisa jadi mungkin bekas gigitan atau apa, terus dilempar, dimakan sama orangutan. Ini tanpa sengaja transmission disease-nya akan nyampe ke orangutan. Yang ketiga, orangutan ini satwa yang pinter. Dia berpikir, dia akan memorize-nya tinggi. Kalau dia dapat makan gampang, ngapain saya harus pergi ke hutan? Akhirnya apa? Akhirnya dia nongkrong aja di situ. Pada suatu waktu ketika tidak diberi makanan lagi, dia akan mencoba menyerang. Dia akan mencari masuk dan itu akan termemori sama dia bahwa kalau ada orang masuk ke hutan pakai tas, karena biasanya yang ngasih makan pakai tas ya. Nah ini kok ada orang masuk pakai tas, saya nggak dikasih makan, akhirnya dia diserang tasnya, diambil gitu. tasnya, karena dia ingat di dalam tas pasti ada makanan. Nah hal-hal inilah yang seharusnya mulai kita bersama, sama-sama kita tanamkan. Jangan memberi makan pada orangutan, karena tadi Kak Sela juga sudah menjelaskan sebenarnya makanannya orangutan tuh makanan hutan yang buahnya kecil-kecil, tapi meskipun kecil tuh kandungan gizinya cukup berarti buat dia. Kalau buat kita mungkin kurang ya, tapi buat dia tuh cukup berarti. Ya itu orangutan itu pinter, jadi jangan dipikir dia besar, tapi dia tuh memang pendiam, tapi dia memperhatikan sekitar dan dia akan belajar dari itu. Mungkin Sela ada pengalaman lain bisa ditambahkan? Silakan Kak Sela, mungkin mau menambahkan. Bener, orangutan itu bukan cuma orangutan sih, satwa liar pada umumnya khususnya primata itu bisa kita bilang adalah satwa yang oportunistik gitu. Jadi sebenarnya mereka bisa bertahan hidup di area yang berdekatan dengan manusia, tapi implikasi negatifnya adalah mereka jadi ketergantungan kayak gitu. Sedangkan kan kita bukannya melihara mereka ya, kalau kita kasih mereka makan jadi harus dikasih makan terus gitu. Sedangkan kita maunya nggak kayak gitu, maunya ya mereka tetap beraktivitas normal aja di alam, kita datang saling observasi tapi tidak saling mengintervensi satu sama lain gitu. Jadi kita nggak intervensi orangutan yang ngapain, orangutan juga nggak tertarik amat sama kita gitu. Sebenarnya tourism yang bagus tuh seperti itu gitu. Jadi kita melihat orangutan yang behave seperti bagaimana layaknya orangutan itu di alam, dan kitanya juga harus respectful sama mereka gitu. Sebenarnya dengan kita ngasih mereka makan tuh kita agak disrespectful sama mereka, karena harusnya kita merubah kebiasaannya mereka gitu. Ketika mereka ketergantungan sama kita, by the end of the day kita kan nggak akan selalu ada di situ gitu kan. Jadi sebenarnya sangat tidak bertanggung jawab kalau kita ngasih makan ke orangutan kayak gitu di alam. Jangan kasih makan orangutan sama sekali. Benar. Ini pesan-pesan yang memang harus kita ingat nih pemirsa. Apalagi untuk kita yang suka ke alam ataupun yang ingin melihat orangutan langsung. Oke, udah Noe, udah terjawab ya Noe? Sudah, terima kasih. Jadi itu Budi, tadi dokter, kakak. jawabannya nggak boleh ngasih makan. Nggak boleh ngasih makan ya. Ada 3 tadi kan, perlu dicatat. Jadi berkunjung kemanapun jangan suka ngasih makan hewan. Betul, ya kan. ya. Nah, ingat ya Noe ya, dicatat. Oke ya. Nah pemirsa, kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Dokter Yani dan juga Kak Sheila. Nah bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan telepon kita di 0811 6100 386, atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita masih punya satu segmen lagi, namun sebelumnya kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe.
Oke, masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Kopi Pagi. Baik, nah udah banyak banget ya Gina informasi seputar tentang orang hutan yang kita dapatkan ya Gina ya. Jadi kita itu lebih tahu kalau kita datang ke hutan gitu ya kan, atau kita bertemu dengan orang hutan, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Benar. Nah, kita mau tanya lagi nih sama Kak Sheila dan juga Dokter Yeni ya. Mungkin saya ke Kak Sheila dulu nih. Kak Sheila, ini kedepannya apa nih yang akan Kakak lakukan? Kita penasaran nih kegiatannya. Apakah masih tetap akan balik lagi mau ke hutan? Seperti apa? Iya, masih akan tetap kembali ke hutan karena bisa dibilang pekerjaan ini tuh adalah pekerjaan jangka panjang ya, nggak akan selesai dalam waktu singkat gitu. Emang harus konsisten di sini gitu, karena orang hutan itu kan jangka hidupnya lama. Jadi kayak kita sekarang punya pusat reintroduksi itu udah berjalan sekitar 12 tahun, itu sebenarnya kayak masih muda banget gitu. Untuk kayak kita bisa lihat keberhasilannya, mungkin kita harus tunggu 30 tahun lagi, 50 tahun lagi Orang gitu. hutan tuh umurnya berapa tahun? Sekitar 50 tahun, 60 tahun kalau dia. Terus Kayak kita gimana juga kita ya? kalau misalkan mau menentukan umur? Ketika ketemu sama orang hutan Iya. gitu, nah kita gimana menentukan umurnya? Itu ada nggak indikatornya? Kalau per size-nya itu biasanya dari gigi. Mungkin dari nanti gigi. dokter ini bisa lebih detail gitu. Tapi kalau secara umum lebih mudah membedakan yang sudah dewasa atau yang belum dewasa gitu. Oh, Tapi gitu. sebenarnya kalau step by stepnya ada kayak umurannya. Kita nggak bilang angka persis sih, mungkin lebih kayak masih bayi, anakan, remaja, dewasa muda, sama dewasa tua. kayak dewasa tua gitu. Ya kalau di jantan tuh ada istilahnya dewasa muda atau sub adult. Jadi kayak proses sebelum dia pipinya melebar itu kita sebut dewasa muda gitu. Karena Oke. kalau kayak udah ada pipinya besar itu baru dia betul-betul dewasa kayak gitu. Suaranya kuat banget ya orang hutan. Ya, orang hutan tuh punya vokalisasi-vokalisasi tertentu yang menunjukkan kayak dominansi atau kayak manggil Gimana nggak memberitahu kuat gitu. Gina? Ya manggilnya kan dari desa satu ke desa sebelah. Oh iya ya, manggil teman. Manggil temannya atau Tapi mungkin dia mau Mbak konten. Sheila, bagusan suara siapa? Suara orang hutan atau suara Noe? Jangan gitu dong. Ya Allah. Ya Allah. Kalau pipi mah Maaf emang ya Noe. kalau pipi mah Asik udah sama-sama terus loh. lebar gitu. Oke, nah dokter Yeni mungkin boleh menambahkan tadi Ke untuk depan mau menentukan. ngapain lagi dok? Iya, sekarang kan benar kata Sela, pekerjaan tentang konservasi orang hutan ini panjang dan bukan tanggung jawab 1-2 orang aja, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Yang saya bisa lakukan sekarang, saya sedang meracuni nih ceritanya, meracuni generasi muda untuk bisa melanjutkan perjalanan ini. Gitu. Oke, baik. Sekarang banyak generasi-generasi muda, dokter hewan muda yang sedang training bersama kami. Kami coba sharing informasi, pengalaman dan ke mereka supaya mereka nantilah yang menjadi penerus kami di masa yang akan datang. Dan ini penting juga kita mulai pahamin bahwa tadi disebut juga bahwa pariwisata yang bagus itu adalah mencoba hidup berdampingan. Oke. Jadi tidak lagi kita bermusuhan dengan satwa liar. Pada dasarnya satwa liar itu ada di mendekati permukiman karena mereka butuh makan dan tempat tinggalnya yang terganggu. Jadi kalau kita bisa hidup berdampingan dengan mereka, kenapa tidak? Jadi kita saling respectful dah antara satwa liar dengan manusia. Tidak mengganggu habitat mereka, tidak mencoba mengkotori mereka juga, tidak mengancam mereka juga. Harapannya itu yang bisa terjadi di masa akan Ini datang. udah langsung pesan dan harapan dari Kak Sheila. Boleh deh Kak Sheila. Pesan dan harapan terkait orang hutan, konservasi orang Singkat hutan. saja Kak. Yes. Ya harapannya kita dan generasi-generasi muda lainnya di masa yang akan datang akan tetap bisa lihat orang hutan gitu. Tapi untuk itu kita perlu kerja sama semua orang gitu. Kami yang penggiat orang hutan, masyarakat umum, pemerintah, kita semua saling kerja sama untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang anak cucu kita masih bisa lihat orang hutan. Oke, tepuk tangan dong Luar buat Kak biasa. Sheila dan juga Dokter Yeni. Terima kasih Kak Sheila, Dokter Yeni. Semoga selalu sehat ya, karena kalian berdua sangat dibutuhkan ya Bener untuk banget. Indonesia. Apalagi Sumatera Mudah-mudahan kita Utara. bisa ketemu lagi ya Gina ya, bisa diundang amin, kembali. amin. Nah, terima kasih juga kami ucapkan untuk seluruh pemirsa setia yang telah menyaksikan Kopi Pagi. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona pamit undur diri. Selamat siang dan Sampai jumpa.